Kawan-Kawan TV1. Iya. Yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi sambil menunggu materi presentasi Goni ya teman-teman, ini respon dari berbagai macam fenomena ya. Jadi kita nggak cuma diskusi hari ini mendadak, kita sudah berkali-kali diskusi. Tadi Nisa sudah bilang bahwa kita sudah merespon sejak Presiden deklarasi dia akan cawe-cawe paslon, kita sudah respon. Sampai kemudian cawe-cawe meskipun jangka waktunya pendek sekali, kemudian dirubah. Lalu dia menggunakan instrumen intelijen negara untuk mengintip data-data parpol, hasil-hasil rapat gitu ya. Tapi kemudian ada intervensi juga di Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan MK 90. Dan kita tahu juga belakangan termasuk anggaran Kemenhan yang fantastis. Dan kemudian semakin terang ketika ada cuitan di akun Twitter ya, X ya, yang memunculkan apa namanya tanda pagar Prabowo Gibran kampanye. Jadi Bu Kon ini sudah berbagai macam forum beliau hadiri merespon situasi ini, dan puncaknya adalah ketika Presiden Jokowi berdiri di samping Menteri Pertahanan dan dia bicara boleh kampanye, sekaligus Panglima TNI juga ada di situ, Agus Bianto, bicara boleh tanpa menjelaskan syarat. Jadi ini taruh gamblang dan perlu ada edukasi publik, perlu ada penjelasan publik, perlu ada critical point dari publik kepada negara agar pemilu kita tidak amburadul seperti ini. Saya langsung saja serahkan ke Bu Iksan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Senang sekali saya diundang ke sini, PPHI. Terima kasih ya. Saya juga diberitahu oleh para Arab soalnya acara ini. Oke, saya mungkin mulai dengan gini lah. Sebenarnya sejak kejadian MK itu yang pertama, saya tuh sepertinya saya orang harus basa-basi ya, atau kurang bisa basa-basi. Jadi saya langsung bilang aja presiden lebih baik mundur atau cuti. Itu hari pertama ketika MK menggolkan cawapres dari putranya presiden. Atau next slide aja ya. Jadi intinya adalah sekarang saya ingin menjelaskan di sini kenapa saya memilih menjadi guru atau menjadi akademisi, karena saya pikir kekuatan pikiran dan adab lah yang bisa meluruskan apa yang sedang berjalan miring-miring. Jadi tanpa kekuatan pikiran dan adab agak susah nih. Gitu. Nah untuk itu kita harus melihat tentang isu aturan dikalikan isu politik itu apa sih yang terjadi. Saya sih terima kasih banyak sekali kawan-kawan mengirimkan kepada saya segala macam pasalnya. Kok masalah hukum ya, tapi belum macam pasal dikeluarin Mbak. Aku jadi pusing bacanya. Terima kasih dan monggo itu silakan pada yang ahli tata negara seperti Mbak Fitri, kemudian Pak Poltak gitu. Tapi saya tuh lebih kepada ini aja. Menurut saya kita itu sudah melampaui masalah aturan. Masalah kita hari ini sudah melampaui masalah aturan. Next slide please. Yaitu beyond any rules ever made and created. Jadi apapun rules yang kita pernah bikin, kita ciptain itu udah beyond nih. Kita sekarang ada masalah dasar apa? Masalahnya kalau saya mau gaya dikit ya, bukan Gibrannya bisa ngomong keren-keren, gue juga bisa. Jadi kita ngomong tentang variabel dikali konstanta itu menjadikan fungsi. Tapi variabel kali variabel itu menghasilkan disfungsi. Nah, variabelnya apa? Politik. Konstantanya apa? Birokrasi. Ketika itu jalannya betul, maka fungsi berjalan. Tetapi ketika konstanta dirubah jadi berpolitik atau menjadi politik, maka disfungsi terjadi. Itu udah hukum dasar. Jadi kita mesti pahami betul, atau presiden saya minta juga memahami bahwa kami itu rakyat agak ngerti lah tentang variabel versus konstanta yang mana harus berfungsi, mana tidak berfungsi. Nah, jadi menurut saya isu kita yang lebih mendasar adalah presiden itu pernah memaksakan kita rakyat Indonesia ikut revolusi mental. Sekarang saatnya rakyat memaksa presiden atau kita rakyat memaksa presiden untuk merevolusi etika. Etika apa? Etika politik. Karena gini ya, saya basicnya kembalinya ke basic aja. Saya dosen politik sebenarnya. Urusan itu politik. Jadi fungsi kepala negara itu adalah penanggung jawab tertinggi sebagai simbol pemersatu dan budaya. Di dalam itu, di dalam sebuah individu yang menjadi pemimpin negara itu harus melekat dan tidak boleh terpapar unsur politik praktis. Makanya misalnya kepala negara itu, apakah dia raja, dia ratu, dia kaisar, dia sultan sekalipun, dia presiden, dia menerima tugas. Dia melakukan hal-hal bagaimana menerima tamu negara dan lain-lain. Kenapa? Karena ada fungsi pemerintahan di mana individu ini menjadi fungsi yang melakukan pelaksanaan teknis
dan untuk level teknis yang dibutuhkan itu ideologi. Next slide please. Jadi kenapa negara itu ada yang bisa tiba-tiba jadi kapitalis gitu kan, karena dia mau misalnya memperbanyak subsidi, bagi-bagi tadi apa itu, bagi-bagi bansos depan istana. Nah itu mungkin salah satu bisa begitu, atau malah dia menjadi menaikkan daya beli gitu. Jadi intinya tuh dia berpolitik gitu. Nah sementara sistem parlementer, next slide lagi, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dua individu yang berbeda. Kenapa kepala negara bisa dijabat presiden atau raja atau kaisar, sementara jabatan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Nah, di sini susahnya. Kepala negara itu dia punya jabatan dalam satu orang, dalam satu individu dua fungsi yang berbeda. Maka sistem ini rentan dan sangat rentan jika presidennya atau kepala negara tidak paham pembedaan dirinya, apakah dia dalam kapasitas kepala negara, apakah dia dalam kapasitas kepala pemerintahan. Nah, dengan itu dia juga tidak boleh ikutan politik praktis, itu sudah jelas kan? Ya, karena dalam individu melekat nih. Nah, itulah mengapa next slide please. Dalam sistem ini etika politik atau yang saya sebut patsun politik, next slide lagi, adalah yang paling penting dimiliki presiden, social skill. Ketika presiden tidak punya social skill tertinggi, ini menjadi masalah. Nah, ketika etika politik adalah etika bernegara, maka sebuah aturan tidak tertulis berbasis pada asas kepatutan dan kepantasan. Jadi di sini kita bisa bicara bahwa etika politik ini tidak dipahami oleh presiden kita hari ini, dan menurut saya lebih tidak akan dipahami oleh cawapres yang putra presiden. Ya, jadi sudah tidak dipahami bapaknya, akan tidak dipahami anaknya. Nah, kemudian jika presiden mengatakan presiden boleh berpolitik mendukung paslon tertentu, itu membuat kepala negara menjadi partisan milik partai atau paslon. Padahal kewajiban presiden menjadi pengayom segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Bedanya. Nah, kemudian presiden jika bersikeras ingin mendukung, apalagi menyatakannya di tempat dan waktu yang tidak tepat, alias memberikan kesan, saya ini orang defense latar belakangnya. Jadi sengajain bicara di depan para angkatan udara dengan pakai baju itu sebenarnya agak baju tempur yang di belakang itu juga bingung sebanyak itu, didampingi kiri kanan satu panglima, satu menhan, ada juga kepala staf, tapi semua saya yakin itu kayaknya kejebak Batman ya. Nggak tahu ya apakah memang dirancang tiba-tiba diintercept supaya backgroundnya tentara gitu ya, tapi rakyat itu seolah-olah dikiri-kiri. Saya kan rakyat, betul nggak? Ya. Saya menangkapnya seolah-olah presiden ngomong gini, saya presiden, di belakang saya TNI, nah kira-kira gitu. Kebetulan jadi korban angkatan udara, saya banget angkatan udara. Nah, jika presiden bersikeras untuk itu, maka sebenarnya menurut saya, presiden itu wajib mengundurkan diri, cuti. Masa saya mesti ulangi lagi? Kan udah kita bilang dari awal, kita juga nggak mau seuzon lah gitu. Tapi kan ini sesuatu yang dia bisa pisahkan kan antara diri kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, dua fungsi dalam satu individu yang bisa dipisahkan dengan apa? Paham etika. Next slide. Jadi ketika dalam kesempatan ini saya ingin berikan kuliah saya ini sebenarnya bukan buat bapak-bapak ibu sekalian sih. Saya cuma berharap bapak ibu menjadi corong nyampe ke presiden. Jadi saya lagi ngasih kuliah ke presiden. Jadi saya nggak mau berpolitik karena saya ingin mengajarkan ilmu saya. Di titik cuti ini, maka presiden tidak akan lagi dalam kapasitas kepala negara. Jadi dia mau gendong Gibran bawa-bawa jalan Sudirman dah, dia mau bagi-bagi apa, dia mau mulai dari mobilnya tangan mau dua mau berapa terserah. Itu tidak ada masalah. Dan dia dengan catatan tidak boleh pakai fasilitas. Karena dengan cuti atau mengundurkan diri, dia tidak akan pakai pengawalan, tidak akan pakai anggaran, tidak akan pakai akomodasi, transportasi apapun yang berhubungan untuk mensukseskan sang putra mahkota. Jadi paham ya, ketika tidak boleh menggunakan fasilitas itu mesti clear. Fasilitas apa? Kalau cuma bicara tapi masih kawal-kawal, masih apa itu belum, itu masih pakai fasilitas. Gitu. Nah, ada dibalikkan dengan contoh misalnya di Amerika, kenapa Amerika tuh boleh promote kandidat lain gitu kan? Gini ya, di Amerika variabel konstanta itu dan variabel maksudnya gitu, variabel konstanta stay variabel konstanta, dia nggak pernah berubah. Di sini tuh bisa berubah-ubah gitu kan? Kemudian juga bagaimana melihatnya dalam birokrasi berlangsung sistem meritokrasi. Di kita enggak. Nah, ini apa yang terjadi di Indonesia ini belum ada trust karena tadi meritokrasinya itu
Kalau di Amerika lurus, kalau di sini kan nggak bisa ada karena saudara, karena apa diintervensi. Tapi kalau di Amerika, karena tidak bisa begitu, makanya berhasil dipastikan kepada rakyat alat negara itu berfungsi sebagai alat negara. ASN berfungsi sebagai ASN. Nah di kita ini karena belum ada trust, maka ketika presiden kita menuntut presiden beretika, itu sebenarnya adalah tidak pernah memang, kalaupun ada aturan ditulis, mungkin secara legal betul, tetapi kan legitimit? Karena secara moral salah. Saya, kalau moral itu nggak ditulis, saya nggak mungkin ke masjid pakai baju bikini. Apa pernah larangan ke masjid nggak boleh pakai, nggak ada. Tapi itu udah otak kita dan etika kita bilang nggak mungkin gitu. Atau juga macam-macam lah. Misalnya pakai hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Nah hari ini gejolak gelombang keras reformasi 98 yang ketika itu dipegang oleh TNI dengan sadar, ini mesti di next slide ya. Nah itu sebenarnya TNI itu sadar, oh kalau begini caranya hak pilih kami korbankan deh. Disitulah dia hak dia sebagai warga negara dia korbankan, dia taruh. Sudah karena dia paham tadi di kita tuh trust belum ada sejak 98 rame-rame. Saya melihat cerita banyak lah bagaimana kerja pada Pak Harto, kemudian TNI akhirnya disulutkan, dulu gue berantem bersama imparsial gara-gara itu. Intinya adalah dia TNI sadar nih, oh ya udah, gue taruh aja deh, itu enggak? Nah, ya Pak, by the way mesti tanya catat ya. Aku nggak sama imparsial, saya berantem dulu. Kalau sekarang nggak berantem karena tidak punya musuh yang sama. Beneran? Kok bikin prinsipil banget itu. Nah, jadi menurut saya karena gini ya, karena belum TNI itu sadar, trust itu belum terbentuk di publik, maka oke lah, saya kalau gitu nggak akan pakai hak saya tadi sebagai warga negara, padahal ASN lain pakai kan. Nah, next, ini yang saya bilang gawat. Gambar kemarin membuat saya kok merasa presiden sudah sih nggak mau cuti. Ini kayaknya melakukan kejahatan politik. Ini kejahatan terbesar politik. Apa kejahatan terbesar di politik itu? Treason. Jadi kalau di Amerika itu treason namanya. Dia mengkhianati kebenaran negara. Kenapa? Karena fungsi dia tadi dia sudah campur aduk sendiri, kemudian dia majukan untuk anaknya pula gitu. Dan itu punishment-nya kalau nggak dipenjara, dimatiin, death penalti. Udah disuruh cuti nggak mau, death penalti nanti. Mending mana? Kalau saya mending cuti. Paling nggak bisa lihat lah ya anaknya berusaha gitu. Nah, tapi menurut saya mengkhianati juga bukan cuma mengkhianati negara. Menurut saya ya, mengkhianati TNI dong, lihat dong adik-adik di sana itu yang pakai baju hijau-hijau itu. Pernah ditanya nggak dia akan difilmin belakangnya seperti itu? Saya yakin nggak pernah. Mereka tuh ya, kalau baca undang-undang TNI yang harus apa tuh bebas, yang harus tidak berpolitik. Mereka mendekati apa tuh gambar baliho aja nggak boleh difoto. Apalagi ini coba yang jelas presiden sedang ngomong saya boleh berpolitik terserah saya aja gitu, kira-kira kayak gitu. Nah jadi ini menurut saya bahaya banget bener adalah terjadinya kejahatan politik oleh presiden. Next ini saya terakhir. Saya bukan orang tipe menyimpan dendam, oke? Tapi do not ever try to mess our nation. Jangan pernah mencoba mengacak-acak negara. Kenapa? Karena di titik ini mempertahankan kedaulatan kehormatan negara sudah bukan urusan TNI Polri, urusan rakyat Indonesia. Ini poin saya ini penting banget. Jadi jangan berharap bahwa dianggapnya misalnya TNI misalnya dengan anggapan TNI Polri dan ini dan itu sudah di tangan dan akan menuruti. Oh jangan salah. Defending Indonesia itu adalah tugas kewajiban kita semua. Jadi saya kalau boleh tanya dalam kesempatan ini, Mr. President, how far can you go? Tentara kita dibanding polisi kita, dibanding rakyat tidak, tentara polisi itu sekitar 430 ribuan lah. Anggap data 2021 ya. Penduduk kita 278 juta. Satu aparat menghadapi 632 orang. Dan 632 orang yang ada di satu aparat itu mewakili suatu Tuhan di muka bumi. Sekian, terima kasih.
One Kawan TV 1.